Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tala 'alaiha 'ilma wa basata lahu min fa'ibil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qisma. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala al-mudallali bil ghamamah al-musyaffa'i fil qiyamah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan wa man nasarahu fi kulli muhimmah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Habsyi, pengasuh pengajian rutin setiap malam Ahad ba'dal maghrib, para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus Masjid Besar Nurul Yakin, para sesepuh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah dan di tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik yang dipastikan tidak akan kita temukan yang lebih baik kapanpun dan dimanapun. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin saya tidak panjang lebar, singkat saja, karena terus terang
Tadi berangkat dari Pasuruan jam 9 pagi kurang, nyampe sini maghrib. Ini baru sampai saya kira mau disuruh tidur sama Ibu. Gak taunya suruh ngisi pengajian. Mandi tadi di jam mungkin 5 menit mandi. Lewat sudah ditelepon tapi anaknya cucu sudah keluar apa belum dari kamar mandi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tadi sepintas saya mendengar Habib Husin menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Dan memang kalau kita mau melihat mereka yang mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, yaitu para aulia, para ulama, maka dipastikan mereka itu melakukan 3 hal, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Man ta'allama wa amila, Allah itu bukan cuma di akhirat para hadirin, akhirat. Oleh karena itu ilmu itu modal pertama. Sehingga banyak sekali kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang itu, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut, maka dia akan diajarkan kepada dia ilmu agama. Artinya bagaimana digerakkan hatinya untuk mau menimba ilmu agama, termasuk di insya Allah dengan hadir pengajian seperti ini. Kalau kita lihat di luar sana kan banyak orang umat Islam yang berat untuk melangkahkan kaki menghadiri majelis ini. Kadang-kadang mohon maaf, rumahnya nggak jauh dari masjid, sehat walafiat, punya waktu luang, tapi nggak mau hadir majelis ilmu. Lebih asik dia nonton televisi atau lebih asik main hati. Oleh karena itu orang yang selalu digerakkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu itu orang yang bikin daki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati satu jalan, tujuannya dia untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Oleh karena itu orang yang semangat hadir pengajian, hadir majelis ilmu, maka itu kabar gembira dari Rasulullah SAW, insya Allah termasuk calon ahli jannah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran 30 juz untuk berdoa meminta tambahan apapun, tidak. Cuma diperintahkan berdoa hanya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni, Tuhanku zidni, tambahi aku ilman, ilmu. Karena ilmu itu modal bagi seseorang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semakin luas ilmu kita, maka akan semakin sempurna taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat ulama-ulama yang sudah luas ilmunya tidak pernah berhenti, mereka terus menimba ilmu para hadis. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i itu sudah tidak diragukan keluasan ilmunya. Beliau sudah mencapai derajat seorang mujtahid mutlak. Beliau imam madhab. Ilmunya sudah sangat luas. Tapi bagaimana diceritakan di dalam salah satu kalam daripada waliullah Qutbil Farad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sugani, di salah satu momen acara Khutbil Bukhari, beliau menceritakan Al-Imam Syafi'i yang sudah begitu luas ilmunya. Ketika beliau mendengar di Son'a itu di kota Yaman, beliau saat itu ada di Mesir, dan beliau itu dalam kondisi kena penyakit bawasir, dari jalan belakangnya mengeluarkan darah. Mendengar ada orang alim di Son'a, maka beliau berangkat untuk mengaji, menimba ilmu dari orang yang alim yang ada di Son'a tersebut. Di saat itu beliau bersama beberapa orang. Di tengah jalan penyakitnya semakin parah. Di tengah jalan penyakitnya semakin parah. Maka kata orang-orang yang bersama beliau, wahai Imam Syafi'i, sudah cukup. Ilmu kamu ini sudah sangat luas. Ilmu kamu sudah sangat luas, sudah cukup, wahai Imam Syafi'i. Ini kalau perjalanan dilanjut, engkau bisa meninggal di tengah jalan karena penyakit kamu semakin parah. Apa jawaban dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? La budda min Son'a wa in tolas safar. Tetap saya harus berangkat ke Son'a, ngaji dari orang alim tersebut walaupun perjalanan ini jauh. Gak mundur demi ilmu. Oleh karena itu penting sekali ilmu agama ini jangan disepelekan para hadirin. Kita ngaji, anak-anak kita juga dididik ilmu agama. Karena nggak sedikit umat Islam zaman sekarang ini sudah kurang perhatian dengan ilmu agama. Kalau sudah gersang dari ilmu agama akan berbahaya, akan mudah terombang-ambing, akan mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif dan tidak baik, akan mudah terjerumus. Dan kita yakin, kita nggak ingin semua itu terjadi pada anak-anak kita. Dalam kitab Adabul Alim Al-Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari rahimahullah, disebutkan oleh ba'dul ulama, qala ba'dul ulama, al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu pengaman, pelindung dari tipu dayanya setan. Oleh karena itu lindungi anak-anak kita dengan ilmu agama. Karena mohon maaf ya, kalau melihat kondisi zaman sekarang ini, mohon maaf, punya anak itu selain bahagia, dihantui perasaan takut orang tua. Kira-kira anaknya ini kalau besar gimana kelakuannya, gimana akhlak. Hari ini tadi terjadi di Indonesia.
masih duduk di bangku SMP sudah bunuh teman sekelasnya sama-sama SMP. SMP sudah bunuh teman SMP-nya. 15 tahun sudah memperkosa anak kecil umur 7 tahun. Kondisi ini parah di luar sana para hadirin. Kalau kita bicara masalah uququl walidin, durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, ngeri. Berapa banyak orang tua di dunia ini sudah dibuat susah anaknya sebelum di akhirat karena salah pendidikan. Saya bukan dapat informasi dari orang lain, bukan katanya bukan. Ada ibu-ibu ngeluh kepada saya, sering dipukuli sama anaknya, langsung ngeluh kepada saya. Bahkan si ibu ngomong tidak jarang wajahnya diludahi sama dia. Ini fakta yang ada di zaman sekarang. Ada bapak-bapak sudah sepuh, habis operasi prostat. Loh, berangkat ke rumah sakit kontrol, jalannya nggak stabil, nggak normal jalan. Dibiarkan sama anak-anaknya berangkat sendirian naik bis. Bisa kita bayangkan. Padahal punya anak loh, satu pun anaknya nggak ada yang siap ngantarkan si bapak yang sudah sepuh ini. Alasannya sibuk kerja. Ini yang terjadi. Gimana nggak kecewa kalau orang tua punya anak seperti ini? Dan sekali lagi ini bukan katanya. Ini bapak-bapak ini nyebrang di jalan besar keluar dari rumah sakit ketemu saya tuh makan mobil saya tanya itu. Lebih dari itu terjadi berarti Ustaz Sekia bin Hasan Baharun itu dalam salah satu mal itu pernah cerita. Ada seorang pengusaha. Ya gaya usahanya orang zaman sekarang ini kan walaupun bisa konstan senangnya tempo kan gitu kan. Jadi walaupun bisa bayar cash nggak mau cash 1 bulan 2 bulan baru bayar. Ini pengusaha sukses miliarder. Subhanallah meninggal. Ketika meninggal masih ada tagihan nota yang belum terbayar. Kalau nggak salah nominalnya 100 juta. Maka sama yang punya hutang didatangi anak-anaknya ahli warisnya. Ini bahayanya kalau anak nggak dididik ilmu agama. Oleh karena itu hati-hati, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ditagih anak-anaknya. Nota atas nama almarhum bapaknya memang. Bapaknya masih hidup punya hutangnya. Ketika ditagih ke anak-anaknya, jawaban si anak kepada yang nagih utang ini, lu notanya atas nama siapa? Almarhum bapak kamu. Kalau notanya atas nama almarhum bapak saya, Pak, jenengan peyan nagih ke saya ini salah alamat. Kalau mau nagih ya ke bapak saya sana, ke kuburannya bapak. Kalau mau nagih, gimana? Nggak kecewa. Nggak susah orang tua yang punya anak seperti itu. Oleh karena itu pendidikan agama ini mari betul-betul kita perhatikan, apalagi kalau bisa anak kita jadi orang alim, masya Allah. Dan jangan pesimis. Yang bisa jadi anak alim, yang bisa jadi orang alim itu kan bukan khusus anaknya orang alim. Siapa yang menyatakan khusus anaknya orang alim yang bisa jadi orang alim? Nggak ada. Kita semua lahir ke dunia ini nggak ngerti apa-apa. Jadi semuanya tanpa terkecuali orang-orang yang alim itu jadi alim karena ngaji. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu. Ibn Mas'ud menyatakan apa? Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Enggak ada yang lahir alim. Ilmu itu bisa diraih bitta'allum. Bapaknya tani, bapaknya kuli bangunan, bapaknya sopir truk.
Bukan tidak mungkin anaknya jadi anak yang alim, yang mengangkat derajat bapak ibunya dunia akhirat. Kalau sudah punya anak alim, birrul walidain, bertakwa kepada Allah, masya Allah, nikmat dunia akhirat, nikmat dunia akhirat. Kalau sudah anak itu berperilaku baik, masya Allah, di dunia ini sudah tenang, tentrem hidupnya orang tua. Walaupun mungkin hidupnya melarat, rumah seadanya, makannya tiap hari istiqomah, tempe tahu, makan daging nunggu hari raya kurban atau haji full. Pokoknya hidup seadanya, penghasilan seadanya, tapi anak jauh dari maksiat, anak ahli sholat, anak ahli baca Quran, anak ahli zikir, anak ahli ibadah, anak hormat sama orang tua, adab sama orang tua, memuliakan orang tua, melayani orang tua dengan sebaik-baiknya, perhatian kepada orang tua, peduli kepada orang tua. Masya Allah, tentrem, nikmat para hadirin. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Dalam tafsir At-Tabari ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayyu rajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibatan ajrallahu mithla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'an. Siapapun seseorang tanpa terkecuali, siapapun, yang penting dia muslim mukmin. Siapapun seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan dzurriyyah thayyibah, anak turun yang baik, maka Allah akan mengalirkan pahala baginya seperti pahala kebaikan yang dilakukan anak turunnya tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang sudah di kuburan meninggalkan anak-anak yang solehin solehat, misalnya nggak mendoakan misalnya. Tiap mereka sholat, pian dapat pahalanya. Tiap mereka puasa, pian dapat pahalanya. Mereka ngaji Quran dapat pahalanya. Mereka zikir dapat pahalanya. Mereka ke masjid dapat pahalanya. Mereka beramal soleh, apapun amal soleh yang dilakukan, almarhum bapaknya dan almarhumah ibunya kebagian pahalanya. Belum lagi kalau ditambahi doa, belum lagi kalau disiarahi makamnya. Bahkan di akhirat kita sering mendengar, dan ini terakhir para hadirin, terakhir ya, pemanasan, insya Allah besok masih ada acara lagi. Terakhir, kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya thummal ulama thummal syuhada. Yang bisa ngasih pertolongan besok di akhirat itu 3 golongan: para nabi, para ulama, para syuhada. Jadi nggak sama dengan di dunia. Kalau di sana itu yang diberi wewenang 3 golongan ini sama Allah. Kalau di dunia kan kita punya problem, punya masalah, punya kesulitan, mau minta tolong kepada siapapun, baik itu keluarga, tetangga, teman dan lain-lain. Yang penting mau menolong, nggak ada masalah. Tapi kalau di akhirat tidak. Yang diberi izin memberikan pertolongan dan awwalu syafi'in wa musyaffa' Nabi besar Muhammad SAW. 3 dari para nabi, para ulama, para syuhada. Kalau ada orang punya anak alim, ya tenang sudah di akhirat. Kenapa? Karena kita yakin anaknya yang alim, yang pertama dicari nggak mungkin orang lain, nggak mungkin pertama dicari itu tetangganya,
Nggak mungkin pertama dicari itu teman-temannya. Yang pertama dicari mana bapak saya, mana ibu saya. Kalau bapaknya sama ibunya ternyata sama malaikat mau dibawa ke neraka, insya Allah akan disyafaati, akan ditolong sama anaknya yang alim, digandeng bersama-sama diajak ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ilmu ini penting. Kedua, kita berusaha mengamalkan. Setiap kita ngaji mengamalkan, ketika kita menyampaikan khususnya kepada keluarga dan kepada orang lain sesuai kemampuan kita dalam menyampaikan, terutama kepada keluarga. Jangan nunggu ditanya, karena kemungkinannya kecil kalau nunggu ditanya. Ya, bisa kita tanya diri kita masing-masing. Pernah nggak selama ini kita ngaji, pulang pengajian, istri kita sama anak-anak kita tanya, ngaji apa tadi? Saya yakin belum pernah selama ini. Pulang ngaji, pulang majelis ditanya, jajannya apa? Berkatanya apa? Biasanya yang seperti itu yang sering ditanya. Jadi jangan nunggu ditanya, tapi apa yang kita peroleh setiap kita ngaji, keluarga kita di rumah kita kasih. Kita kasih oleh-oleh ilmu agama yang disampaikan di setiap pengajian, sehingga yang menjadi lebih baik bukan kita menjadi lebih baik, istri dan anak-anak kita, keluarga kita juga menjadi lebih baik. Dan itu salah satu cara kita membantu perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tuntunan dan petunjuk beliau kepada umat. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini omongan diundang semuanya besok Ba'dal Maghrib kita ada acara